dan kebenaran. Bahwa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, Tuhan.
Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Bawalah kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Bawa kami untuk datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh, ya Yesus, ya Yesus, ku bersyukur sebab Kau Bapa yang setia. Haleluya, glory, glory, haleluya. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami mengakui bahwa kami sangat mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Kami menjadi penyembah-Mu yang selalu layak di hadapan Engkau, dengan membawa setiap kehidupan kami. Kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Ya Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih
kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Cinta boleh katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sama kita mengatakan haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah, boleh lambaikan tangannya. Kita diutus dari berbagai suku dan bangsa, kita dipilih oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan menjadikan kita sebagai umatnya. Tuhan menguduskan kita, Tuhan menyucikan kita. Amin. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa kita dipilih Allah. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan kita di atas kepala kita buat Tuhan. Terimalah sembah Amin. Pujian kami, terimalah Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. terimalah sembah kami. Pujian kami sekali lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk boleh berikan tos samping kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan kamu luar biasa, kamu adalah umat pilihan Allah. Ya. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Telinga kita, hati kita, untuk kita bisa terima dan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Tuhan dalam
kuduslah. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi surga bumi menyembah. Allah yang kudus, Bapa yang baik, bertatalah atas pujian penyembahan kami. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, membangkitkan iman kami, bawa kami untuk terus lebih dekat dengan-Mu, bawa kami untuk lebih bersekutu mengenal Engkau. Karena kami sadar bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa Tuhan. Di luar Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Bertata atas hidup kami, memerintah berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan mari berbicara kepada setiap kami Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidahnya, biar sungguh apapun yang dibicarakan, itu datangnya hanya dari-Mu saja Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur sudah minggu kedua bulan Mei dan gereja kita sudah ibadah 2 kali. Bapak Ibu, puji Tuhan, minggu lalu juga ibadah sore 30-an lebih. Kita berdoa terus supaya nanti sore juga bisa lebih banyak lagi. Amin. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, saudara ya. Kita terus banyak berdoa buat jiwa-jiwa, buat gereja kita. Dan hari ini kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Anton Aruan. Udah gak asing lagi buat kita, saudara. Sudah sering melayani di tempat kita. Saya percaya firman Tuhan akan mengubah hidup kita, menjamah kita, buka hati kita, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Nah, sebelum dengar firman Tuhan saya mau bacakan pengumuman penting. Hari Kamis kita akan ada ibadah kenaikan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa hadir semua. Ibadah kita hanya 1 kali, ibadah kenaikan pukul 10 pagi ya di gereja kita di tempat ini hanya 1 kali ibadah kenaikan. Setelah itu hari Jumatnya kita ada doa 10 hari, saudaraku, doa pencurahan Roh Kudus. Jadi Perak ya, komisi wanita, kompi atau kegiatan lain kita gabung semua ke doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir doa 10 hari ini.
Saya percaya Bapak Ibu setiap tahun saya banyak mendengar kesaksian jemaat itu pasti ada aja dapat sesuatu dari Tuhan. Termasuk saya pribadi saudaraku ya. Jadi di 10 hari doa pencurahan Roh Kudus saya berharap Bapak Ibu semua boleh hadir pukul 7 malam ya. Jadi hari Kamisnya ibadah kenaikan, jangan lupa hadir, ibadah kenaikan ini juga penting. Sama pentingnya kayak kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus itu penting semuanya saudara ya. Banyak orang kenaikan itu di nomor 2 kan, Natal penting ya. Kalau kenaikan aduh biar Ji gak usah ibadah Ji, cuman kenaikan Ji. Sama Natal sama kenaikan penting sama saudara ya. Nah besoknya Jumat kita doa 10 hari, Bapak Ibu semua hadir, termasuk ibadah sorenya juga minggu depan kita gabung ke doa 10 hari. Jadi minggu depan ibadah sorenya jam 7 malam saudaraku ya, digabung selama 2 minggu sampai 10 hari ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu hadir, bilang sebelah jangan lupa hari Kamis bilang. Ya jam 10 pagi ya. Pak Anton terima kasih sudah melayani di tempat kami, buat waktunya, waktu dan tempat saya persilahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Ya, shalom. Senang bisa jumpa kembali jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang empunya pelayanan, yang memanggil kita bersama bersekutu beribadah. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk waktu yang sekian dipercayakan kepada saya. Baik, kita buka firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Nanti Bapak Ibu bisa baca keseluruhan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 45. Namun saya hanya ingin mengambil inti dari pasal 4 ini terletak pada ayat yang ke-24. Jika jemaat sudah menemukan katakan amin. Baik kita baca bersama-sama 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Dimuliakanlah Tuhan yang berfirman. Yang diberkati dan disebut berbahagia adalah jemaat yang memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini, penyembahan sejati. Kata menyembah. Apakah yang dimaksud kata menyembah? Menyembah itu dari bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo itu ada beberapa pemahaman, pengertian, namun ada 3 hal yang penting sehingga kita bisa memahami apa kata menyembah. Pemahaman yang pertama, proskuneo itu berbicara keintiman, jadi intim. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi sesuatu yang mengalami relasi, hubungan, kebersamaan. Kata penyembahan selanjutnya adalah bermakna dekat. Jadi setelah dia intim, dia dekat. Dan puncak dari proskuneo itu berarti mencium. Ya mungkin pemahaman kita agak jangan sampai vulgar. Mencium itu berbicara tentang sesuatu yang sesuatu hubungan antara Tuhan dan umatnya. Kita adalah gereja, kita mempelai wanita dan Kristus mempelai pria. Nah, kata mencium itu tidak sembarang orang mau dicium. Dan tidak sembarang orang mau mencium, begitu sebaliknya ya. Betul enggak? Enggak sembarang. Kalau dia enggak dekat, enggak mungkin dia mau dicium atau dia mau cium orang itu. Nah ini mungkin baru yang jemaat bisa pahami. Saya pun ketika mempersiapkan ini saya sampai kagum. Wow, ini penyembahan. Jadi ini berbicara betapa pentingnya dan betapa harusnya klimaks itu jemaat temui dalam penyembahan.
Dan ini yang hilang dalam gereja. Saya harus bilang ini yang hilang dalam gereja. Ya kemurahan Tuhan saya baru 7 bulan, masuk 8 bulan jadi gembala. Dan saya menyampaikan kepada para tim worshipers, para pelayan, jika kau tak beri hatimu untuk menyembah Tuhan, maka pelayananmu menjadi pelayanan yang biasa. Sekali lagi, jika kau tidak memberi hatimu menyembah Tuhan, maka kau tidak akan bisa menyatakan itu, mentransferkan itu kepada umat, kepada orang-orang yang sedang engkau berdiri untuk mengajak umat Tuhan menyembah. Jadi kita seperti apa ya? Seperti calo, seperti di terminal. Toraja, baru, enrekang, naik. Orang udah naik, pergi dia tinggal, nggak berangkat. Nah gitu pun penyembahan, kalau you menyembah, kau tidak mengalami keintiman, kau tidak mengalami kedekatan, kau tidak sampai mencium, melihat kuasa hadirat Tuhan, maka penyembahanmu, worshipmu, maka semua yang kau lakukan itu hanya sebuah entertainer. Setiap kali saya selalu memberi spirit kepada tim penyembah. Saya katakan bahwa orang yang pertama yang harus mengalami penyembahan itu adalah dirimu. Kau tidak bisa ajak orang nyembah kalau kau tidak alami. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Itulah pemahaman pengertian tentang penyembahan. Nah, orang yang menyembah itu adalah firman Tuhan bilang menyembah Allah yang benar di dalam roh. Jadi kekristenan kita, kehidupan keimanan kita itu ada 2 variabel. Yaitu kehidupan secara roh atau batiniah dan kehidupan secara jasmania. Nah sangat penting kita membangun hubungan, membangun kehidupan, menyembah Allah dalam roh. Roh kita, batinia kita. Melalui apa Pak Pendeta? Melalui kebenaran. Kata firman Tuhan, kebenaran itu apa Pak Pendeta? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan sebentar kita akan melihat seperti apa penyembah yang benar itu. Nah sangat menarik bahwa dalam Injil Yohanes pasal 4 ini berkisah tentang orang Samaria dan Yesus yang sedang share, sedang bercerita, bercengkrama. Nah sedikit pengetahuan, ya saya belum ke sana. Kalau Pak Raya udah berapa kali mungkin ke sana, udah 2 kali ya. Jadi Samaria ini adalah daerah dalam peta Alkitab, dia terletaknya di tengah kota Israel. Dia di sebelah utara dari Sungai Yordan. Nah orang Samaria ini adalah orang-orang yang mengalami perkawinan campur. Jadi ketika mereka mengalami pembuangan, setelah mereka kembali terjadi perselisihan dengan penduduk asli orang Yahudi. Perselisihan itu ketika orang Samaria menganggap bahwa bait Tuhan itu ada di Gunung Gerizim. Sementara orang Israel menganggap bahwa kaki dian atau tempat Tuhan itu ada di bait suci itu ada di Yerusalem. Ini perbedaan yang besar sehingga terjadi permusuhan, terjadi perselisihan, sehingga orang Yahudi bilang orang Samaria itu orang berdosa. Sehingga orang Yahudi menetapkan tua-tua adat istiadat,
menetapkan bahwa tidak diperkenankan bercengkrama dengan orang Samaria. Dan ketika mereka berjumpa itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Kesepakatan tua-tua waktu itu. Itu merupakan sesuatu yang sial. Jadi kalau orang Yahudi ketemu orang Samaria, pemahaman orang Yahudi sial. Jadi orang Yahudi ini menganggap sesuatu yang yang lebih baik dari orang Samaria. Beda dengan orang Samaria, ya. Nah, ketika terjadi percakapan di situ di sumur tua itu, Yesus mengatakan kebenaran. Yesus mau menyatakan kebenaran. Inilah penyembahan yang Tuhan mau. Apa itu? Ketika kita menyatakan kebenaran. Bukan menyatakan dan melihat orang sebelah, orang gak punya apa-apa, menganggap dia rendah. Itu bukan penyembahan. Tapi penyembahan adalah menyatakan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ini yang harus jemaat tangkap bahwa di mata Tuhan tidak ada yang istimewa. Kita semua sama. Ada amin? Sekali lagi, di mata Tuhan tidak ada yang istimewa. Kita semua sama. Sehingga kita harus tahu diri. Karena kita sama, kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, saya langsung aja kepada poinnya. Bagaimana penyembahan yang benar itu? Seperti apa penyembahan yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, penyembahan yang benar yang dikehendaki Tuhan adalah penyembahan yang berfokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Kasih tahu samping kiri kanan mau bilang fokus kok pada Tuhan. Masih banyak orang menyembah Tuhan tidak fokus. Tidak fokus, badannya di gereja tapi pikirannya di toko, di saham, banyak hal. Penyembahan yang benar itu adalah orientasimu, fokusmu hanya kepada Tuhan. Tidak kepada hal yang lain. Yang lebih parah lagi banyak di gereja. Orang udah beribadah, udah mulai ibadah, telepon masuk, keluar dia. Iya, halo, ibadah kak dulu, masuk lagi. Tuhan Allah. Saya marah besar di gereja saya kalau ada seperti itu. Kau tidak hormati Tuhan, kau tidak fokus Tuhan. Ingat ketika Yesus di bait Allah, sedang mengajar, menyembah, orang datang sama dia toh. Dibilang, kau dicari papa mamamu. Kau dicari. Yesus bilang apa? Saudaraku, papaku, mamaku, kakakku, adikku adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi ketika engkau menyembah Tuhan, ingat firman Tuhan pagi ini. Fokuslah kepada Tuhan. Tinggalkan semua. Ketika sudah masuk gereja, tinggalkan semua yang ada di luar. Tinggalkan gelarmu, jabatanmu. Saya bilang di gereja saya ya, kita semua sama. Gelarmu, jabatanmu, hartamu kasih keluar di gereja, tidak dipakai di gereja. Karena ketika kita di gereja, kita sama menyembah Tuhan yang besar. Nah, fokus. Kita fokus kepada Tuhan, itulah penyembahan yang benar. Bukan fokus kepada manusia. Bukan. Bukan fokus karena banyaknya orang. Biasanya orang kalau dalam sebuah ibadah, kalau banyaknya orang, luar biasa dia nyembah Tuhan. Tapi kalau agak-agak kurang orang, ya spiritnya juga down. Kalau konser atau ibadah besar, bukan main dipersiapkan latihan sampai 4, 6, 7 kali. Tapi kalau ibadah hari Minggu sekali cukup.
Kemarin saya mendampingi beberapa pastor, kita adakan karnaval penginjilan KKR Paskah. Itu kurang lebih 6.000 yang hadir di lapangan Dandim. Dan saya melihat kuasa Tuhan ketika worshiper itu berkata, angkat tanganmu sembah Dia. Wow, pas ketika kita mengangkat tangan dan menyembah, turun hujan besar. Turun hujan besar. Tenda itu karena enggak ekspektasi kita itu mungkin yang hadir cuma 1.000, mentok 2.000. Ternyata 6.000 loh yang hadir. Jadi orang mau duduk di mana? Karena lapangan ya alas Tikaraja, dan tiba-tiba hujan besar turun. Tapi tahukah saudara, inilah saya katakan, kalau fokus kita kepada Tuhan, hujan besar tidak membuat orang berhenti menyembah Tuhan yang besar. Amazing. Setelah itu saya share sama teman-teman, saya bilang, hujan besar tapi tidak ada satupun yang bergeser. Ajaib. Kami mulai ibadah jam 5, selesai jam 9. Terus mereka teriak, more worship, more worship. Saya bilang, wow, amazing. Mengapa? Saya katakan kepada worshiper bahwa karena hatimu dekat mencium Tuhan. Luar biasa. Dia pekerja, dia punya pengusaha, tapi dia beri waktu setiap minggu 2 hari. Dan saya bilang, hebat kau. Dia beri hati hidupnya. Jumat Sabtu dia diam duduk di kaki Tuhan. Nyembah Tuhan. Ini penyembahan yang benar. Fokusnya kepada Tuhan. Bukan sebuah entertainer, bukan sebuah konser, bukan sebuah hal yang bisa dilihat orang. Dan berkata, bagusnya, hebatnya. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak mengangkat derajatnya. Tetapi semua yang dia lakukan hanya kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Sembahlah Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, kau akan melihat kemuliaannya. Saya setiap masuk di gereja, saya selalu berdoa, Tuhan, aku tak mau keluar tinggalkan gereja ya, tanpa aku jumpa kau di rumahmu Tuhan. Itu setiap hari saya kalau masuk di gereja ibadah, entah saya melayani ataupun saya duduk seperti jemaat, saya selalu meminta Tuhan, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu tanpa aku jumpa dengan kau. Karena fokus kita mau kepada Tuhan, bukan melihat siapa yang WL, siapa yang khotbah, siapa yang main musik. Nothing. Tidak. Kalau dunia itu dia lihat itu. Siapa yang datang, siapa yang nyanyi. Siapa yang ngiringi, siapa yang dampingi. Itulah. Tapi Tuhan mau kita memahami penyembahan yang benar yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan. Bangunlah itu jemaat GUP. Setiap kau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Tidak tergantikan oleh apapun. Tidak berpaling oleh apapun. Penyembahan yang benar yang kedua adalah dalam pembacaan kita, yaitu penyembahan yang mengalami perubahan. Katakan mengalami perubahan. Kasih tahu samping kiri kanan mau bilang berubah kok. Kata berubah itu berbicara metanoia.
Nah, metanoia itu berbicara pertobatan. Jadi orang bertobat itu harus setiap hari. Tapi terima Yesus sekali selama-lamanya. Dalam pembacaan kita ini orang Samaria. Orang berdosa, Yesus tanya kepada dia. Kau datang di sumur tua ini, kenapa kau sendiri? Itu tidak tertulis ya secara literatur ya. Yesus bercakap, kenapa sendiri? Mana suamimu? Perempuan itu bilang, ya Tuhan kau tahu hatiku, kau tahu. Saya ini dicap orang berdosa. Dia ngaku kepada Yesus, dia berdosa. Sudah bersuami 4. Yang dia akui 4, yang dia tidak akui, yang dia tidak tahu berapa. Dia orang berdosa. Tetapi Alkitab mencatat ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sumur itu, maka hidupnya berubah. Dan saudara baca keseluruhan pasal 4 ini, saudara temukan bahwa perempuan itu pergi kembali ke Samaria. Dia menyatakan kasih pengampunan yang dia terima dari Tuhan Yesus. Dia beritakan Injil kepada orang Samaria, haleluya. Alkitab mencatat dan sejarah menyatakan bahwa penduduk Samaria itu kembali menerima dan percaya Yesus itu Tuhan. Amazing. Kalau saudara baca pasal 4 keseluruhan nanti saudara akan temukan. Perempuan Samaria ini akhirnya menobatkan orang-orang yang ada di Samaria. Wow, ini penyembahan yang sejati. Kapan? Ketika hidupmu berubah. Hidupmu berdampak. Hidupmu bisa membawa orang kepada Kristus. Itu worshiper. Itu penyembahan. Ada amin? Tapi biar kau angkat tangan di sini, tapi kau jadi batu sandungan di luar, tidak connect. Tak bisa. Orang menyembah itu, orang memuliakan Tuhan itu, selalu dampaknya adalah menjadi berkat bagi orang. Itulah penyembahan yang sejati. Menjadi berkat berubah. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan. Ketika engkau menyembah Tuhan, kau hampiri Tuhan, kau pasti berubah. Dulunya dia orangnya suka koro-koroang. Kalau masih ada yang koro-koroang di sini ya, hari ini kau menyembah Tuhan, pulang. Berdoa nanti Tuhan, aku mau seperti Samaria. Aku mau seperti wanita Samaria Tuhan. Ubah, angkat ini koro-koroangku Tuhan. Karuniakan aku lemah lembut. Ini real saudara. Ada amin? Mana yang lebih bejat, saudara atau perempuan Samaria? Perempuan Samaria. Tapi luar biasa. Tuhan mau terima perempuan Samaria. Tuhan mau ubahkan perempuan Samaria. Dan yang lebih ajaib lagi Tuhan mau pakai perempuan Samaria. Saya berani mau bilang saudara lebih baik dari orang Samaria. Dan kalau hari ini masih ada spirit itu dalam dirimu. Masih ada perilakumu yang suka bicara kotor, kata-kata kasar, maki orang. Tak bisa, you bukan penyembah. Tuhan mau hidupmu berubah seperti perempuan Samaria ini. Dan itulah penyembahan yang benar. Itulah penyembahan yang sejati. Bukan karena seringnya kau masuk gereja. Bukan berarti masuk gereja tidak baik-baik. Tapi ingat Yesus bilang apa? Yang berbahagia adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu penyembahan yang benar. Hidupmu di kantor berubah. Di kantor orang masuk jam 9, kamu jam 8 udah ada. Beberapa adik PA saya adalah 20 tahun saya melayani mahasiswa sampai hari ini. Dia bilang, Kak,
doakan supaya di tempat kerja, di kantor, saya bisa terus dipromo, di-upgrade, bisa naik. Saya bilang sama dia, enggak usah kau minta seperti itu. Enggak usah. Karena saya tahu Tuhan pasti angkat kau. Berdoalah, katakan Tuhan, ubah hidupku. Hidupmu dulu yang diubah baru kau diangkat. Ada amin? Jangan minta berkat, karena berkat itu pasti jadi milikmu. Ubah dulu dirimu. Ubah dulu karaktermu. Maka kau akan diangkat. Dia dimulai dari office boys. Jadi dia rajin, telaten. Saya bilang kalau masuk kerja jam berapa kamu? Dia bilang kalau kami office base itu jam 7 udah ada stay di kantor. Saya bilang kalau perlu jam 6 you ada di kantor. Cepat sekali Pak Ben. Ya, kalau kau mau berkat, yang diberkati itu tangan yang rajin kata Amsal. Ada amin? Kau berdoa Tuhan berkati saya. Kau bangun jam 7, mana ada kau dapat berkat. Saya bilang di jemaat saya, orang yang bangun jam 7 minta maaf enggak dapat berkat. Mau tak buktiin? Lihat itu Akbar dan teman-temannya. Subuh sudah berteriak. Toh? Sudah teropong. Bangun, jangan Pak bangun mi. Jangan Pak bangun mi. Saya tidak tahu dia bangun kah atau radio kok dia kasih putar atau apa. Saya tidak tahu. Yang penting gora-gora mi. Ya toh? Betul enggak? Yang enggak tahu Bapak Ibu yang punya toko jam berapa? Udah bangun. Dulu saya pernah kasih tahu Pak Jimmy, bilang Pak Jim, itu lihat itu orang Buddha itu jam 6 itu udah berdiri di depan toko, udah gini-gini bakar dupa. Buka toko. Kalau bisa lebih cepat. Nah kita malas. Apalagi anak muda. Kok bangun jam 7, aduh. Tuhan berkati saya, seandainya Tuhan bisa turun dari sorga ngomong ke kamu. Dia akan bilang, maaf Akbar dan teman-temannya udah minta subuh. Coba hati nurani you saudara, coba ya. Orang ketuk pintu jam 4 atau jam 5. Terus you dengar. Pertanyaan saya, kau bukan enggak? Bukan enggak? Hati nurani you bukalah. Nah waktu kau buka dia meminta kepadamu. Saya tanya, you kasih enggak? Kasih enggak? Secara naluri pasti you kasih. Terus tak tutup lagi pintu, pulang mi. Kan enggak mungkin sudah dikasih, tinggal terus di situ. Lagi. Enggak mungkin toh. Pasti karena udah dapat dia pergi, pulang. Tutup pintu. Terus jam 7 ketuk lagi ada yang ketuk. Pertanyaan saya, sama. You buka tidak pintu? Buka tidak? Ya buka, terbuka. Pertanyaan saya, you kasih enggak? You kasih enggak? Ibu bilang tadi bagus. Ya habis. Makasih Bu. Yang mau dikasih apa udah habis. Jadi ketika kita mau terima berkat, kita dulu yang harus berubah. Katakan lagi samping kiri kananmu, berubah kok supaya kau dapat berkat. Ada amin? Ada amin? Amin. Ini penyembahan yang benar, saya kembali. Penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati. Alkitab bilang adalah penyembahan yang membawa perubahan. Hidupmu berubah. Untuk saudara, teman saya yang dimulai dari office boy sekarang dia diangkat menjadi kepala marketing. Dan di gereja di mana dia berjemaat, dia yang menjadi saluran berkat. Dia jadi saluran berkat.
Saya ajar dia. Alkitab bilang yang diberkati itu yang gimana? Alkitab bilang yang diberkati itu gimana? Jangan pura-pura bodoh jemaatku UP. Yang diberkati itu Alkitab bilang yang apa? Menabur. Katakan menabur. Kasih tahu samping kiri kanan bilang menabur kok. Yang diberkati itu yang menabur. Saya tanya dia. Saya bilang kalau you mau diberkati, Alkitab bilang nabur. Dia bilang iya Pak Ben. Setiap ada tamu hamba Tuhan yang datang di gereja. Bukan karena saya tamu ini, saya datang saya ngomong gini ya enggak. Enggak. Ini real kebenaran. Next time kalau saya diundang ya mudah-mudahan saya bisa bawa dia untuk dia bersaksi juga isi spirit untuk jemaat. Jadi setiap ada tamu di gerejanya, saya tidak berjemaat sama. Dia bilang Pak Ben, setiap ada tamu kalau saya ada, kalaupun saya tidak ada istriku ada, saya bilang bawa dia pergi ke rumah. Jangan biarkan hamba Tuhan itu layani dia. Wow. Untuk saudara, Tuhan angkat terus dia. Hebat. Kenapa? Karena dia lihat juga saya. Saya juga selalu mau menabur dan memberkati. Tapi jangan minta. Karena kalau saudara meminta, ada Tuhan selalu datang, Pak Ben tolong ini. Saya bilang berdoa. Jangan minta. Berdoa sama Tuhan. Jangan kau minta, setelah saya datang, Pak Raya kasih kawanmu dulu. Bikin malu Tuhan. Tak boleh, minta sama Tuhan yang punya berkat. Ada amin? Amin. Dan itu saya alami. Dia lihat, dia tahu, dia kenal saya, kami dekat. Saya lakukan itu. Dan dia lihat. Di itu hari gerejanya kasihan, dia lagi butuh tanah untuk gereja karena gerejanya kecil. Saya tiba-tiba digerakkan Tuhan. Ini kesaksian untuk jemaat. Tuhan gerakkan saya. Kau punya simpanan. Saya punya simpanan. Ketika saya lihat gereja itu, tergeraklah hati saya. Tapi yang jadi dilema, hati tergerak. Ya, hati tergerak, tetapi pikiran saya lagi, istriku, anakku. Yang punya pengalaman seperti Pak Pendeta ada ya? Ada, tidak ada? Tidak ada yang ngaku. Ya saya biarin aja. Nah ketika selalu saya siap bangun pagi, nyembah, baca, saya selalu diingatkan. Saya selalu diingatkan gereja itu. Nah, gereja itu enggak pernah hubungi saya, enggak pernah minta, enggak apa. Tapi ketika saya diundang melayani di gereja itu, Tuhan taruh hati saya. Tapi saya enggak gubris. Ini namanya pengalaman iman ya. Tentu kita masing-masing punya pengalaman iman bersama Tuhan. Nah setelah itu saya siapkan, saya selalu kayak tertuduh. Mau khotbah, tertuduh, selalu diberi gambaran gereja itu. Di rumah mau makan juga, ya padahal makanan di rumah enak-enak juga. Pak Raya sering bilang, kalau ada gini panggil Pak Pendeta, sabar. Tanggal 24 Pak kita makan besar di rumah ya. Kalau jemaat mau datang ya silakan ikut Pak Gembala. Saya bilang, aduh gimana ini? Terus saya bilang Tuhan, saya mulai dalam doa saya bilang Tuhan, ini pastori saya mau perbaiki Tuhan. Tapi hati saya selalu tertuduh sama gereja itu. Dan akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan, aku berserah. Aku berserah Tuhan. Ketika saya sudah mau berserah, masalah yang timbul lagi, istriku. Bendahara siapa? Bendahara siapa? Laki-laki sini yang pegang uang bertobat kok. Ada laki-laki sini?
Seperti itu. Kalau orang Toraja bilang, muane daru. Istrinya mau belanja, beli, Pak mau beli ini. Gak diberkati rumah tangga model gitu. Saya berani bilang, gak diberkati. Jadi yang salah itu pendeta. Pendeta yang konseling dia, bimbingan pastoral. Saya kalau bimbingan pastoral, saya bilang gini, kau bisa lakukan. Kalau enggak, ya silakan kau pulang dulu, kau pikir baik-baik. Jadi saya lihat, aduh istriku lagi Tuhan bendahara. Mau ngomong takut. Nggak ngomong aku yang tersiksa. Dan itu berlangsung beberapa minggu. Sehingga istri saya bilang, Pak kenapa kok? Ini lihat nih kalau orang intim pasti istrinya tahu. Jadi suami-suami kalau kau macam-macam kalau istrimu akan tahu. Kenapa kok Pak? Enggak Ci, bohong saya. Dia bilang istri saya, Pak kita sudah 15 tahun bersama. Saya tahu kau. Kenapa? Saya peluk dia dan saya bilang, saya minta maaf. Saya bilang, kau masih ingat waktu saya diundang melayani di gereja itu? Dia bilang, oh iya kenapa? Kasihan gereja itu. Saya bilang, terus kenapa? Saya bilang, semua uang yang kita mau pakai perbaiki ini, pastori rumah, saya mohon kasih semua untuk gereja itu. Saya bilang sama dia, kasih semua. Tidak setengah, tidak sebagian, semua. Dan istri saya bilang, Pak, itu juga kan dari Tuhan. Anak rohani saya yang menabur memberi. Itu juga kan dari Tuhan. Saya bilang iya kan kita mau perbaiki ini rumah. Jadi rumah saya sampai hari ini enggak diperbaiki. Tapi tahukah saudara, Tuhan ganti jauh lebih besar. Dan pergumulan yang jauh lebih besar lagi, teruji lagi. Jadi waktu saya panggil teman saya itu, saya bilang, saya rindu tapi minta tolong, karena istrinya bendahara, minta tolong tidak usah sebut nama saya, tulis saja NN atau hamba Allah. Puji Tuhan. Dan tahu ke saudara apa yang saya tabur, sekarang saya tuai. Saya nabur kemarin sekitar ya kurang lebih 100 jutaan, sekarang saya tuai. Tuhan ganti 10 kali lipat. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya duduk di kaki Tuhan, saya berdoa, Tuhan Siloam Center belum punya gereja, kami cuma gereja di hotel Tuhan. Tuhan kau tahu jemaat Siloam Center mahasiswa, para udah ke tempat saya. Ya, kalau kami ibadah itu 150, ya paling dikit seperti itu ya, mungkin tidak jauh beda dengan jemaat sini. Tetapi yang jemaat tertanam kami itu hanya kurang lebih 25 kakak. Ada yang udah janda, udah oma, kebanyakan mahasiswa. Saya berdoa, Tuhan tolong Siloam Center. Kami rindu Tuhan, kau tahu ini keadaan jemaat. Dan kau tahu keadaan hatiku. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang besar. Tuhan kasih berkat yang besar. Nah waktu saya dapat berkat besar itu, ini lagi ujian. Ini ujian. Jadi kemarin ketika Tuhan percayakan saya doakan satu perusahaan, itu perusahaan properti, teman saya pemilik perusahaan dia bilang, Pak Pendeta, ya, Pak Ben, tak tolong ada waktu doakan saya punya usaha. Saya bilang baik, saya akan doa. Nah waktu saya diajak, saya ke tempatnya, saya bilang usaha apa kok? Karena lama kita tidak jumpa, usaha apa? Dia bilang, oh saya usaha properti Pak Ben. Oh gitu ya, baik. Jadi saya doakan. Jadi waktu saya lihat lahannya itu masih hutan,
di Goa, Desa Belabori, masih hutan. Nah, ketika saya berdoa mengangkat tangan, saya lihat itu hutan, tetapi saya lihat hutan itu banyak orang. Banyak orang. Nah, setelah saya doa, istri yang punya lahan itu bilang, Pak Pen tadi saya lihat Pak Pen berdoa, sempat ada sesuatu yang Tuhan nyatakan atau apakah Pak Pen? Saya bilang, saya hanya lihat di tempat itu ketika saya berdoa mengangkat tangan, hutan, tapi saya lihat kok banyak orang. Jadi lahannya kan belum digarap, masih hutan. Jadi dia bilang sebelum kami garap Pak Pendeta, saya minta didoakan dulu, diberkati. Nah ini ya kalau mau buka usaha, jangan buka usaha, jalan usaha baru datang Pak Pendeta doakan. Sebelum dibuka panggil pendeta. Ada amin jemaat? Ada amin? Aku sebentar makan-makan baru Pak Ben datang ke sini. Tuh, gawat itu. Belum dibuka panggil. Nah waktu saya berdoa, saya lihat banyak orang dia tanya, maksudnya apa itu Pak Ben? Dia tanya, maksudnya apa itu Pak Ben? Saya bilang, saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Tetapi pengalaman iman saya yakin lahanmu ini akan habis terjual. Saya bilang, kau percaya? Dia bilang amin. Saya katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Amazing. Nah saya pulang, sementara dalam mobil itu dia bilang begini, Pak Pen, kok bisa bantu-bantu ini pasarkan. Saya bilang minta maaf. Minta maaf. Itu bukan bidang saya. Kalau saya bawa orang dari neraka ke surga, kau suruh saya kemana, saya pasang badan. Tapi kalau ini saya ketemu jemaat, beli saya kuni tanah. Darah Yesus. Nggak connect saya bilang. Nggak, jangan dah. Jadi beban, dia tidak ambil. Pak Pendeta ini tawar. Dia ambil juga, tersiksa juga ke saya. Jadi beban, jangan. Soalnya jangan. Tapi memang ini yang punya teman saya ini pintar juga dia. Dia bilang begini, Pak Pen, kau tidak usah pikir tawarkan orang. Tidak usah pikir kasih tahu orang beli ini. Itu model dulu ndak laku. Maksudmu? Dia bilang kau punya link toh, kau punya teman, kau punya Facebook, kau punya media sosial. Iya. Terus kau share saja Pak Pen. Lumayan kalau ada yang ambil satu, ada komisinya. Apalagi Pak Pendeta ada spesial. Wih, tergoda juga saya. Tapi saya tidak langsung bilang ya, saya bilang baik, beri saya waktu, saya mau berdoa. Saya mau minta. Jadi segala sesuatu saya selalu duduk di kaki Tuhan minta apakah ini bisa atau tidak. Nah saya share sama istri saya bilang, Ma, ada berkat tadi dari perusahaan ini. Tapi saya ditawar Ma untuk jadi marketing. Istri saya bilang sama, kau pendeta. Tidak Jima. Saya enggak pikir kasih orang, kita share saja di media sosial. Istri saya bilang, kita doa Mi. Saya ingat itu hari Sabtu saya doa puasa. Saya duduk di kaki Tuhan, saya minta Tuhan. Saya enggak dapat jawaban apa-apa. Sehingga saya bilang sama istri saya, mari kita uji, coba aja Ma ya. Saya bilang hari Minggu setelah ibadah mah. Jadi setelah ibadah saya mau share, saya mau bagikan lahan ini. Kalau ada yang ambil berarti kehendak Tuhan, Tuhan izinkan. Kalau tidak ya puji Tuhan, berarti Tuhan tidak izinkan. Dia bilang sama saya Pak pemilik itu, enggak usah makipian, nanti saya ngurus Pak Pen. Kalau ada langsung di offer ke saya backup langsung. Terus tunggu fee-nya Pak Pendeta masuk. Saya selesai ibadah hari Minggu, di doa itu saya berdoa Tuhan, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Jika ini
menjadi bagian untuk pelayanan. Berkati Tuhan. Tapi jika ini bukan menjadi bagian, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tetapkan hatiku untuk melayani-Mu. Selesai. Wih, hari Minggu itu saya share. Tahu saudara, GPL enggak pakai lama. Hari itu laku 50 unit. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sampai marketing itu bilang, "Ih Pak Ben, banyak sekali top score kok Pak Ben." Oh kalau gitu saya berhenti, saya bercanda. Kalau gitu saya berhenti. Jangan Pak Ben, jangan. Terus bagi Pak, itu lihat Pak Ben, baru 1 hari itu. Baru 1 hari itu Pak Ben. Dan tahu saudara, dalam 1 tahun oleh kemurahan Tuhan, saya menjadi top leader. Bisa habiskan lahan itu terjual 800 unit, 800 kapling. Wow. Sampai Bupati Goa itu geleng-geleng gini. Pak Martin bilang, Bupati cari kok mau bicara. Ketemu ngomong, dia bilang, Pak Anton, Pak Pendeta ya. Kasih doa tadi. Dia bilang, kasih doa tadi, jaino banyak yang berkata Pak Ben. Saya bilang amin Pak, semua karena Tuhan. Dan ketika saya dapat itu 1,6 M. Saya tabur 100, Tuhan kasih berapa? 1,6 M, itu baru komisi. Belum yang bilang tadi ada lebih-lebihnya kalau Pak Ben. Saya bilang nih sama dia, mana lebih-lebihnya kau janji. Pendeta ini, saya enggak. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita akan bangun Siloam Center. Semua penjualan, semua dana itu kita serahkan ke gereja. Tidak 100 rupiah pun saya ambil, saya serahkan ke gereja." Sebentar kawan saya akan pergi, saya akan undang. Karena gereja yang kami beli itu 32 kali 39. Depan jalan besar. Saya bilang kasih untuk gereja. Dan saya yakin Siloam Center akan besar. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau mau diberkati apa cuman? Apa? Kasih tahu saya pikir kananmu. Nabur. Itu penyembahan yang benar. Itu penyembahan yang sejati. Hidupmu berubah. Orang lihat itu. Berubah. Orang Kristen pelitmu sampai Tuhan datang. Darah Yesus. Jemaat saya kecil. Tapi selalu jemaat itu saya telepon. Pak Pen datang sini ya. Pak Pen kesini ya. Kecil jemaat saya. Tapi Pak Rai sendiri lihat, peluk saya dia bilang luar biasa, bilang Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada Pastor Hendrik bilang jebol gitu Pak Pen itu minta, saya udah minta sama pemilik hotel enggak dikasih. Jadi terpaksa orang melantai di belakang. Kalau minggu-minggu pertama itu melantai. Karena kursi seat yang disiapkan cuma 180, enggak cukup. Saya bilang kalau mau gereja ini penuh berubah Ki. Ada amin? Hidupmu berubah. Ketika engkau berubah Tuhan akan tarik banyak orang ketemu kau. Di mana kau gereja? Itu. Berubah. Mau bawa tetanggamu ke gereja? Berubah. Kalau kau masak, kasih ke tetanggamu. Ya busuk di kulkas baru aku bilang, kasih itu sana. Aduh. Saya tinggal di Panaikang, di Haji Kala. Silakan tanya warga Panaikang Haji Kala, siapa? Pendeta Anton. Untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya kalau pergi di lelong beli ikan, ku bersihkan memang. Baru kasih masuk kantong, kiri kanan muka belakang tetangga tak kasih.
Akhirnya beberapa tetangga-tetangga itu yang ya walaupun belum mengaku mau gereja tapi dia lihat Katolik itu 2 datang tetangga saya. Pak Pen, saya mau ke gereja tak jalan-jalan. Oh ya silakan. Hidupmu berubah. Kalau hidupmu berubah jangan takut. Ini penyembahan yang benar. Tahukah saudara seorang filsuf, seorang yang terkenal, seorang yang dikagumi di India bernama Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi bilang begini dalam catatan autobiografi atau catatan hidupnya. Dia bilang, itu orang Kristen kalau saya lihat, dia bilang, itu orang Kristen kalau saya lihat rajinnya pergi gereja, sembayangnya bagus. Ini Mahatma Gandhi bilang. Rajin pergi gereja, sembayangnya bagus. Tapi Mahatma Gandhi bilang, sayang. Mahatma Gandhi bilang, sayang. Di gereja ji bagus. Ini Mahatma Gandhi bilang, di gereja ji bagus. Ya shalom, Tuhan Yesus berkati. Di luar, Matanu di mana? Ini Mahatma Gandhi bilang loh. Coba tanya samping kiri kananmu. Di gereja, di rumah sama tidak? Coba dicek. Dicek dulu diri cek. Loh? Amin. Yang ketiga next. Duh, ini baru saya biasa kalau saya khotbah itu cuma 45 menit ya. Baik, yang ketiga, penyembahan yang sejati. Yang pertama tadi apa? Berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, mengalami perubahan. Yang ketiga, penyembahan yang sejati itu adalah disertai dengan kesetiaan. Katakan kesetiaan. Kasih tahu samping kiri kananmu, setia kok. Coba tanya samping kiri kananmu bilang, minggu kemarin kau datang tidak? Coba cek. Coba cek, minggu kemarin datang enggak? Datang enggak? Nah, kasih tahu lagi, hari Kamis kau harus datang. Stop. Hari Kamis kau harus datang. Ini penyembahan yang benar, apa? Dia setia. Dia mau layani kek, dia tidak. Mau apa kek, dia setia. Dan saya berani mau bilang, kalau saudara enggak setia, kita bilang Tuhan bisa gerakkan gunung-gunung, pohon-pohon, batu bertepuk tangan. Menyembah dia. Betul atau tidak? Bisa. Tetapi tahukah saudara, Anda dan saya begitu istimewa di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau saudara setia. Ini penyembahan yang sejati. Dia setia. Bukan pelayanan baru ada. Bukan. Dia setia. Setia ikut jam doa, setia ikut komsel, setia ikut ibadah. Ini penyembahan yang benar. Setia. Dan Tuhan berkata seperti itu. Setialah. Sama seperti Tuhanmu dan Tuhanku setia. Jadi kita pun jemaat harus setia, itu penyembahan yang benar. Dan kalau engkau setia, maka kau akan tuai. Saya belum pernah lihat, sama seperti pemazmur dibilang. Dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Tapi tak pernah kulihat orang yang takut Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang setia itu dipelihara Tuhan. Sebab itu mari jemaat, setialah. Itulah worshiper, itulah penyembahan yang sejati. Yang terakhir, saya undang pemain musik, saya undang singers. Ini yang terakhir, penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan yang taat kepada pimpinan atau gembala. Saya bilang di tim worshiper saya, satu garis komando. Ini yang penting, saya enggak tahu tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Sekalipun itu tidak ada dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Tapi ini penting. Penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan yang taat kepada pimpinan. Satu garis komando. Kalau jemaat GUP mau diberkati, dengar komando. Dengar pimpinanmu.
Saya bilang sama jemaat Siloam, kalau kau beri penghormatan kepada saya, maka Tuhan akan membalas 10 kali lipat berkatnya bagimu. Makanya di grup itu kalau saya udah ngomong diam. Kan biasa ada orang salah paham, salah ini, ada yang baper, ada yang seperti itu. Kalau saya udah bilang diam, diam. Ini penyembahan. Gimana kau menyembah? Nah, sesamamu saja kamu ribut. Betul atau benar? Di grup Siloam itu ada. Tapi puji Tuhan hari ini ketika saya menanamkan nilai bahwa kalau mau diberkati, kalau mau lihat gereja Siloam besar, dengar satu komando. Kalau GUP mau lihat mau 3 kali ibadah, kami ini mau berapa kali ibadah tapi tidak ada pikir jatah kok dong. Kita mau pakai hotel itu enggak kasih, cuma 1 kali saja dikasih ibadah. Itu pun dia sudah telepon saya, Pak Pen, siap-siap Ki dikasih pindah. Kenapa mau dikasih pindah? Dia bilang, Pak Pen karena tahun depan sudah tidak dikasih lagi hotel untuk beribadah. Saya bilang enggak apa-apa. Saya gerakkan jemaat, saya bilang mari berdoa supaya tanah yang sudah kita punya cepat dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 garis komando. Saya bilang tolong timbunan masuk, datang semua. Saya cuma bilang di grup tolong timbunan masuk, datang semua. Saya bilang kenapa terlalu banyak? Pak Pen, pas saya di rumah, daripada saya di rumah jadi duduk-duduk, saya pergi juga Pak Pen. Coba lihat, kalau gereja mau penyembahan yang benar, hormati pimpinanmu. Pak Raya mungkin tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. Tapi jangan kau lihat itu, lihat urapan Tuhan yang ada padanya. Amin. Ingat ketika Saul mau bunuh Daud, Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud tahu, sekalipun Saul hidupnya jahat, tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Tapi Daud tahu masih ada urapan pada diri Saul. Itu yang harus jemaat GUP lihat. Itu yang harus you dengar. Kalau gembalamu bilang datang ibadah hari Kamis, datang. Maka kau akan lihat itu penyembahan yang benar. Selamat hari Minggu. Tuhan besertamu dan besertaku. Amin. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Mari sama-sama katakan, tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
yang mustahil bagimu, yang mustahil yang kau tak lihat hari ini. Percayalah, kau akan terima. Yesus dengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat. Haleluya. Yes, dia jadikan. Yesus dengar. Haleluya. Dengar doa umat-Mu Tuhan. Yesus jawab. Ya ralabase katakan ya rabasantan. Haleluya. Di waktu yang tepat, bukan melihat, dia jadikan semua. Biar keyboard saja yang mengalun. Saya beri waktu jemaat untuk berdoa. Silakan. Engkau telah menerima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau jadi penyembah yang benar. Aku mau setiap kali ku menyembah, ku melihat kemuliaan-Mu. Ku melihat tangan-Mu terbuka. Ku melihat Engkau menghampiriku, mendekap, memeluk hati. Hari ini pulanglah jemaat GUP. Pulanglah. Apa yang kau doakan, kau minta hari ini, kau akan terima. Apa yang kau taruh hari ini, apa yang kau doakan hari ini, kau akan terima. Dengar, kau akan terima. Yes, yes, Jesus, yes. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar. Haleluya, haleluya. Hosena, Hosena. Dia lama sana, raba lama se. Haleluya. Kau akan melihat, kau akan terima. Amin. Yesus dengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Ku kan lihat, ku kan melihat dia jadi. Sampai selamanya ku lihat, ku kan melihat dia jadikan beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Hosana. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kepada Pak Pendeta Raya saya persilakan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami, mengajar kami untuk menjadi penyembah yang benar. Tuhan terus ubahkan hidup kami. Perbarui hidup kami hari demi hari. Biar sungguh karakter Kristus itu semakin nyata atas hidup kami Tuhan. Tuhan kami mau taat, kami mau setia. Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Anton, yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Pelayanannya, pengembalaan yang digembalakan, Tuhan pakai lebih luar biasa. Kami percaya melalui Pak Anton akan semakin banyak jiwa dimenangkan. Pelayanannya, gerejanya akan bertumbuh besar, berkembang. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Istri, anak-anak juga Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan kami percaya gerejanya akan segera kebangun dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Tuhan yang tolong semua, Tuhan yang campur tangan semua. Bahkan semua kami yang hadir tempat ini, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Pendeta Anton yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bila kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pekerjaan rumah tangga dan usaha. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan taburan berkat. Namun sebelumnya sembari pelayan Aser untuk mempersiapkan semuanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, kami bisa belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat terberkati ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Anton Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Engkau memakai Pastor Anton Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau pakai lebih luar biasa lagi, Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Berkati keluarganya, anak istrinya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, karena kami akan memberi dengan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
buat Bapak Jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari tim media. Kami persilakan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami masih bisa menyapa jemaat sekalian. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Kamis, tanggal 18 Mei akan diadakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih pukul 10 pagi bertempat di gereja. Dan dengan jam yang sama, ibadah Kids for Christ dan Teens for Christ juga diadakan bertempat di lantai 2. Untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih hanya dilakukan 1 kali. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pukul 7 malam. Doa pencurahan Roh Kudus akan dimulai pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Mei bertempat di gereja pukul 7 malam. Untuk itu, seluruh kegiatan gereja akan dialihkan di doa pencurahan Roh Kudus. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk datang dan bergabung bersama kami. Kami selalu menantikan kehadiran jemaat Tuhan dalam ibadah raya minggu depan pukul 10 pagi. Dan dengan jam yang sama, akan diadakan ibadah Kids for Christ dan Teen for Christ di lantai 2. Terkhusus ibadah raya minggu depan hanya dilaksanakan 1 kali. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan doa pencurahan Roh Kudus pukul 7 malam di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dilayani seperti permintaan doa, ucapan syukur, konseling, katekisasi, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Gereja akan membuka kelas katekisasi pembaptisan bagi jemaat yang belum dibaptis pada awal Juni. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp gereja. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar gereja. Sampah sesudah makan dan minum, mohon langsung buang pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengumuman tambahan. Untuk kaum lansia setelah ibadah mohon tetap tinggal di gereja karena akan ada latihan paduan suara bersama Pastor Julius. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini? Oke, tidak ada. Tiba saatnya kita akan memasuki doa misi. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
Kami mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami sungguh bangga kami bisa berada di bangsa ini ya Tuhan. Kami sungguh bangga kami bisa memiliki, kami bisa menikmati setiap ciptaan-Mu yang ada di bangsa ini. Untuk itu kami mau berdoa, kami mau blessing bagi bangsa kami ya Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pergumulan di bangsa kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat. Untuk itu Tuhan, untuk setiap permasalahan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Belalah seluruh di bangsa kami ini, orang-orang atau masyarakat yang ada di bangsa kami ini. Mereka boleh mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Kami merindukan bahwa bangsa kami ini terjadi hujan pertobatan yang sangat luar biasa, terjadi hujan pertobatan yang sangat dahsyat ya Tuhan yang boleh terjadi di bangsa kami. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang Engkau percayakan untuk memimpin di bangsa kami, yaitu Bapak Presiden dan juga wakil dan juga kabinet-kabinet yang ada, bahkan jajaran yang ada, baik yang tinggi maupun yang terendah. Kami percaya Tuhan, ini adalah sebuah rencana yang Kau titipkan bagi setiap orang-orang yang sudah melayani di bangsa kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, Tuhan pakai mereka lebih lagi supaya mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kehadiran orang-orang yang terbaik yang Tuhan titipkan untuk melayani di bangsa kami ya Tuhan. Bela selalu bangsa kami ini semakin menjadi bangsa yang maju, bangsa kami ini adalah menjadi bangsa yang selalu toleran terhadap suku, agama atau apapun yang terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran kami, untuk kehadiran para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus buat kota kami, kota Makassar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk setiap hal-hal yang terjadi di kota Makassar ya Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat apa yang terjadi di kota Makassar. Kami tidak bisa berbuat banyak, kami tidak bisa berbuat dengan tenaga kami, tapi kami bisa melakukan hal ini. Kami menyerahkan, kami duduk di kaki Tuhan untuk berdoa bagi kota kami, kota Makassar ya Tuhan. Kami merindukan shalom boleh terjadi di kota Makassar. Kami merindukan hujan pertobatan besar-besaran boleh terjadi di kota Makassar ya Tuhan. Biarlah kota Makassar ini menjadi kota yang percaya kepada Tuhan. Kota Makassar ini bisa menjadi kota yang benar-benar takut dan tunduk kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kehadiran kami Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat buat kota Makassar. Pakailah buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Makassar ini. Untuk bisa memblessing kota Makassar ya Tuhan. Kami percaya kota Makassar Tuhan. Kami mempercayai kota Makassar dipakai secara dahsyat bagi kerajaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang ada di kota Makassar. Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk mereka bisa bekerja sama, untuk mereka bekerja sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan mereka juga bisa mempercayai Tuhan, tunduk kepada Tuhan, perintah Tuhan. Dan amanat agung ini Tuhan mereka boleh pegang, mereka boleh menyimpan rasa kepercayaan kepada masyarakat yang ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kejahatan-kejahatan yang boleh terjadi di kota Makassar. Kami rindu ada perdamaian, kami rindu ada sukacita, kami rindu ada persatuan di kota Makassar Tuhan. Baik secara suku, baik secara bahasa maupun secara perbedaan dari keyakinan kami. Kami percaya kota Makassar ini boleh terjadi terobosan yang baru ya Tuhan. Terobosan yang besar-besaran boleh terjadi di kota Makassar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terlalu yakin dan kami terlalu mempunyai iman yang tinggi bahwa kota Makassar ada kota dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kota Makassar, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kota Makassar. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami, gereja GUP, di mana kami bertumbuh, di mana kami bisa bertemu dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang terus bekerja, yang terus memikirkan hal-hal yang baru yang ada di gereja kami ya Tuhan. Berkati anak, istri, bahkan pekerjaan pelayanan juga Tuhan memberkati. Bela Bapak Gembala kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin diberikan ide-ide yang baru untuk memajukan gereja kami, untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapak, bahkan jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan memberkati. Tuhan berikan jemaat-Mu ini hati yang tunduk kepada Tuhan, hati yang rindu terus, haus terus akan Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui tema yang ada pada bulan ini bukan hanya sekedar tema yang diwajibkan oleh gereja,
Tapi bila tema yang ada ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan semakin hari semakin jemaat Tuhan diperbaharui, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan ya Tuhan. Dan kehidupan jemaat Tuhan bisa menjadi penyembah yang benar, bisa menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh maka Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.